Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginar Alfisyarin, kelas X4B. Video ini untuk untuk mata kuliah konseling format khusus yang membahas tentang salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan konsultasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, layanan konsultasi itu apa sih? Layanan konsultasi itu adalah layanan yang berproses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka. Nah, jadi layanan ini itu sangat efektif untuk mengatasi orang tua yang mempunyai anak yang bermasalah atau guru yang mempunyai murid yang bermasalah. Jadi layanan itu bisa membantu orang tua atau guru yang punya anak yang kurang nurut mungkin sama orang tua atau sama guru, itu bisa nanti dikonsultasikan kepada konselor. Nanti konselor membantu menemukan jalan keluar untuk memberikan arahan buat anak itu jadi lebih baik. Nah, ada juga tujuannya, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Nah, tujuan khususnya yaitu proses konsultasi untuk mendapatkan pemahaman pertama. Tujuan umumnya ini dia kayak jadi si konseli ini datang ke konselor untuk meminta bantuan gimana sih cara menangani permasalahan pihak ketiga ini. Kalau dia udah kayak nggak kuat ngelihat kelakuannya si pihak ketiga tuh sehari-harinya tuh dia kayak gimana. Saya kayak orang tua sama anak misalnya. Nah, anaknya ini dia tiap hari begadang mulu, orang tua itu capek udah kebilangin kayak gimana, anaknya tuh malah kayak apaan sih bu, ngelawan gitu. Nah, orang tuanya udah capek, akhirnya orang tuanya ini berkonsultasi sama konseling, nanti sama konselor. Nah, konselor itu nanti membantu menemukan jalan keluar, diarahi nanti kayak gimana. Nah, komponen-komponennya itu ada 3. Yang pertama yang harus ada dalam layanan itu ada konselor, konsulti, sama pihak 3. Nah, konselor itu udah jelas tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Jadi dia yang ahli dalam konseling, jangan yang lain. Nah, konsulti itu individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab dia. Nah, yang tadi berarti konsulti itu sebagai orang tua minta bantuan sama konselor. Nah, yang 3 ini pihak 3, individu yang kondisi permasalahannya dipersoalkan atau dibantu oleh konsulti. Berarti pihak 3 itu istilahnya sebagai anak atau murid. Nah, ada nih keterkaitan konsulti lagi. Konsulti yang pertama itu guru, pihak 3-nya sebagai siswa. Biasanya masalah yang dihadapi pihak 3 itu masalah belajar, masalah kedisiplinan, atau masalah hubungan antar guru murid itu dia sopan atau enggak, kayak gitu. Nah, ada juga orang tua sama anak. Biasanya masalah anak itu masalah kebiasaan di rumah, masalah pekerjaan rumah, kayak masalah dia ngelawan apa enggak di rumah tuh kayak gimana. Biasanya anak ke orang tua sih masalahnya kayak gitu. Nah, ada juga kepala sekolah. Kalau kepala sekolah pihak ketiganya tuh ada 2, bisa guru, bisa siswa. Kalau guru biasanya kedisiplinan guru, cara kerjanya guru itu gimana, cara penyampaian guru ke murid itu bagus atau enggak. Terus dari guru-guru lain ada enggak nih kepala sekolah tuh dengar, oh si guru ini mah
kayak gini Pak, jadi ada masalah juga sama guru-guru lain. Misalnya kalau dari siswa ke kepala sekolah biasanya tawuran, narkoba, kayak gitu sih yang tingkatnya tuh lebih tinggi. Terus ada lagi kakak sama adik, biasanya dia masalah sehari-hari aja kalau kakak sama adik. Terus hubungan kakak sama adik tuh baik apa enggak, apalagi pemimpin perusahaan sama karyawan, biasanya permasalahannya itu kedisiplinan karyawan itu. Terus apa, di kerjanya itu dia macam-macam apa enggak, maksudnya kerjanya itu jujur apa enggak. Nah kayak gitu. Nah terus ada lagi nih, ada asas dan etika. Adapun etika dalam konseling itu ada 3. Ada yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu dimana konselor akan berjanji untuk tidak mengumbar atau tidak memberitahukan kepada orang lain data, masalah, cerita yang telah disampaikan konsulti tadi. Jadi si konselor juga punya janjinya sendiri. Nanti dia berjanji di depan klien akan menjaga dengan sebaik-baiknya rahasia klien tersebut. Nah yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah kalau asas kesukarelaan ini klien diminta untuk sukarela menyampaikan ceritanya kepada konselor. Jadi si klien juga datang kepada konselor itu nggak ada paksaan, dia datang karena emang apa ya, bawaan hati, kayak dari hati aja gitu. Aduh saya mau melakukan konseling nih, kayak gitu. Kalau emang dia benar-benar udah nggak kuat, jadi sukarela ngikutin kegiatan yang diarahkan sama konselor. Harus ketemu sebulan itu berapa kali, setiap pertemuan itu dia bertemu maksimal berapa menit, kayak gitu. Jadi sukarela juga ketemu konselor itu setiap bulan berapa kali, itu nggak ada paksaan pokoknya. Nah yang ketiga, keputusan diambil oleh konsulti. Jadi keputusannya diambil sama konsulti itu sendiri, dibantu oleh konselor, tapi konselor hanya mengarahkan harusnya dan baiknya itu seperti apa. Nanti keputusan itu diambil oleh si konsulti itu sendiri. Nah ada juga kemandirian. Kemandirian itu dia si konsulti itu harus mandiri dalam mengambil keputusannya, tapi ada tahap-tahapannya juga. Tahap yang pertama itu dia harus bisa memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif dan dinamis. Yang ketiga, bisa mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri dengan keputusan yang diambil. Yang kelima, mewujudkan diri sendiri. Ada 2 pendekatan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi. Yang itu konseling perorangan, penanganan masalah kliennya langsung dilakukan oleh konselor. Jadi konselingnya si klien masalahnya langsung dibantu selesaikan oleh konselor tanpa ada perantara pihak kedua. Jadi tanpa ada bantuan konsulti, jadi langsung dari konselor kepada klien. Nah layanan konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga oleh konsultasi setelah berkonsultasi dengan konselor. Nah itu baru si konselor membantu si konsulti meminta bantuan konselor untuk menyelesaikan masalah pihak ketiga. Jadi dari konselor kepada konsulti, dari konsulti kepada pihak ketiga. Jadi dia perantaranya itu si konsulti. Jadi nanti konsulti berkonsultasi kepada konselor gimana caranya untuk menyelesaikan masalah si pihak ketiga ini. Nah tapi sebagai konsulti juga harus mengembangkan WPKNS nih. WPKNS itu apa sih? WPKNS itu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Nah wawasan itu si konsulti juga harus paham,
harus luas wawasannya tentang si pihak ketiga, permasalahan lingkungan dan hal yang terkait. Jadi jangan asal nyelesain aja nih, si konsultan juga harus tahu permasalahan pihak ketiga itu berat apa enggak. Dilihat dulu kenapa sih dia punya masalah ini, apa karena lingkungannya atau ada hal lain yang membuat si pihak ketiga itu bermasalah sampai kayak gini. Nah, ada juga pengetahuan itu yang memadai tentang hal yang spesifik berkaitan dengan pihak ketiga, lingkungan, dan harus tahu lah apa aja sih yang latar belakangnya permasalahan ini, kayak misalnya apa dulu gitu yang membuat adanya masalah itu kayak apa misalnya. Nah, ada juga keterampilan secara spesifik disesuaikan dengan permasalahan pihak ketiga. Jadi kita harus terampil juga nih, apa sih yang harus kita kita harus ngomong apa sih kepada si pihak ketiga biar dia juga mau menyampaikan masalahnya pada kita. Nah, terus ada nilai itu nilai kemanusiaan, sosial, dan moral. Gimana cara si konsulti memandang pihak ketiga itu kayak gitu. Jadi jangan asal nilai aja, si pihak ketiga mah anaknya kayak gini-gini, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus kita nilai dulu nih, pihak ketiga itu dia kayak gimana. Nilai tersebut berkenaan dengan permasalahan yang dialami si pihak ketiga tersebut. Nah, yang terakhir itu sikap. Perlu dikembangkan sikap positif dan dinamis. Sebagai konsulti kita harus selalu bersikap positif, mau si pihak ketiganya itu negatif tapi kita harus tetap positif aja, jangan ikut berpikir negatif, si pihak ketiga mah kayak gini-gini, itu nggak boleh. Jadi positif aja, jangan mikir yang aneh-aneh. Kemudian ada teknik dalam layanan konsultasi. Nah, teknik dalam layanan itu ada 2. Yang pertama teknik umum, yang kedua teknik khusus. Nah, teknik umum itu apa sih? Teknik umum itu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor. Tekniknya itu dimulai dari menerima konsulti, terus mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi nih tentang masalah apa yang dihadapi sampai dengan analisis permasalahan, penilaian dan laporan itu kayak gimana. Nah, dalam teknik ini ada juga nih yang membangun hubungan sama dari konselor ke konsulti itu, hubungannya itu harus baik, dari kontak mata konselor kepada si konsulti, kontak psikologi, dorongan minimal kayak gitu, kayak ajakan berbicara itu juga harus baik gitu dari si konselor pada si konsulti, agar si konsultinya juga ceritanya enggak setengah-setengah nih. Dia cerita dia cerita dengan benar, terus ceritanya juga tuntas, enggak setengah-setengah. Nah, yang kedua adalah teknik khusus. Teknik khusus ini digunakan untuk mengubah tingkah laku konsulti. Teknik ini biasanya diberikan pemberian informasi, latihan khusus itu kayak seperti kursi kosong, permainan peran atau dialog. Jadi si konsulti itu tujuan apa sih yang mau dicapai sama si konsulti itu. Jadi jangan asal gitu. Nah, jadi itu teknik dalam konsultasi. Nah, ada lagi setelah itu penguasaan teknik oleh konsulti. Penguasaan tekniknya itu yang pertama, konsulti dapat menampilkan diri terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi
Yang kedua, menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga untuk berinteraksi secara efektif dengan konsulti. Hubungan yang terjalin harusnya biasanya itu hubungan pendidikan yang menerapkan 5 alat pendidikan, kayak misalnya kewibawaan si konsulti, kasih sayang, kelembutan, keteladanan, penguatan, dan ketegasan dalam mendidik gitu. Nah, keterampilan konsulti ada kepada pihak ketiga. Konsulti juga harus terampil kayak dalam mengaplikasikan alat-alat pendidikan, dalam ber3M, yaitu mendengarkan, memahami, merespon, itu juga harus terampil tuh, dia harus baik. Terus keterampilan dalam menanyakan pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, terus teknik khusus pengubahan tingkah laku itu juga harus terampil, gimana cara dia menyampaikan itu semua agar si pihak ketiga juga ceritanya nyaman sama si konsulti itu. Nah, strategi dalam layanan konsultasi juga ada nih. Yang pertama, strategi BMB 3, mengajak konsulti itu untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Jadi bukan sembarangan, bukan sebagai konsulti juga jangan sembarangan gitu, kita juga harus bisa nih ngajak konselor, ngajak konsulti untuk ber-BMB 3. Nah, konsulti juga harus mengajak pihak ketiga untuk ber-BMB 3, bukan konselor aja. Jadi sama-sama mengajak untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat ya tergantung sama kesepakatan konselor sama konsulti, si konsulti sama si pihak ketiga. Itu waktunya dia mau kapan, tempatnya mau di mana. Tapi biasanya tempatnya yang tempat ruangan sih ya, kayak ruangan konselor gitu, kayak ruangan tertutup aja, jangan di luar biasanya. Nah, ada juga nih keterkaitan dalam layanan konsultasi. Keterkaitan itu ada 2. Yang pertama, keterkaitan jenis layanan. Keterkaitan jenis layanan itu, layanan konsultasi tidak hanya diawali oleh konseling perorangan. Jadi sebelum melakukan layanan konsultasi harus layanan perorangan dulu. Dia berarti si konselor menangani si klien dulu. Nah, nanti konselor butuh si konselor butuh orang tua untuk membantu menyelesaikan masalahnya juga. Tapi diawali oleh dengan konseling. Jadi nggak hanya dapat di perorangan, bisa diawali sama konseling kelompok atau konseling lainnya. Jadi pelaksanaan konseling juga saling berhubungan, nggak cuma satu kali. Jadi nggak cuma satu kali konseling doang, harus konselingnya itu berkelanjutan sesuai sama kebutuhan, yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan si kliennya tersebut atau konseling atau konsultinya tersebut. Keterkaitan kegiatan pendukung, ada aplikasi, instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Kalau udah kasusnya parah banget, kalau udah nggak bisa di aplikasi instrumentasi, himpunan data yang tersebut, kalau itu udah susah, berarti alih tangan kasus itu udah yang paling parah banget. Misalnya udah kayak kasus itu membunuh orang, itu berarti alih tangannya kepada polisi. Atau mencuri atau membunuh, mencuri, itu udah masuknya ke alih tangan kasus, diserahkan kepada pihak yang berwajib atau polisi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.